Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia dari kelas 11-8 dan nomor absen saya yaitu 34. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan VOC, Batak, Inggris di Indonesia, tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang VOC. VOC merupakan singkatan dari Vereniging Oost-Indisch Company yang artinya Kongsi Dagang Belanda di Indonesia. Yang latar belakangi didirikannya VOC yaitu sebelum didirikannya VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Pada saat itu, Belanda sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi, yang mereka yakini hal tersebut dapat menjadi senjata dalam bidang militer dan ekonominya. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC akhirnya resmi didirikan pada 20 Maret tahun 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC juga dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut Heren 17 atau yang dikenal dengan Dewan 17. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, dan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, pembentukan VOC hanya mengurusi perdagangan Belanda di Indonesia saja, tapi dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara, dan VOC juga menjadi wakil pemerintahan Belanda di Indonesia. VOC mendapat hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Isi dari hak oktroy yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah kekuasaan yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, dan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan adanya hak oktroy tersebut, VOC juga berperan dalam bidang politik dan militer, selain berperan sebagai perusahaan perdagangan di Indonesia. Selain itu juga, VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil merebut benteng pertahanan Portugis. Atas keberhasilannya membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan. Belanda menerapkan 3 kebijakan, yaitu yang pertama Hongi-Toiten atau Sungai Hongi, menjelaskan tentang pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi warga Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Yang kedua ada kontingenten, yaitu kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga ada ekstirpasi, menjelaskan tentang menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar hasil produksi tidak berlebihan. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaannya membuat Heren 17 kewalahan dalam mengurusnya. Akhirnya menunjuk Peter Booth sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas sebagai menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Peter Booth telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Maluku dan Ambon, membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia, dan lain-lain. Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada benteng Batavia, terdiri dari rumah gubernur, gereja, gedung kantor utama, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara. Dan yang bagian kedua yaitu ada pemukiman. Batavia dibangun oleh Belanda menyerupai kota-kota besar yang ada di sana, dan mereka juga membangun pembatas dengan tujuan agar pribumi tidak bisa masuk ke wilayah tersebut.
Biasanya, VOC seringkali memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sebagai contoh, orang pribumi meminta bantuan kepada VOC untuk memperoleh kemenangan. Setelah berhasil memenangkan konflik tersebut, VOC meminta imbalan berupa kekuasaan, yang kemudian membangun benteng pertahanan di daerah kekuasaan tersebut. Cara VOC menjalankan kekuasaannya yaitu dengan cara melakukan kontingentan yang menjelaskan tentang kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang kedua, menerapkan vertikaleveransi, yaitu kewajiban membayar pajak di daerah yang tidak dikuasai oleh VOC. Yang ketiga yaitu ada melaksanakan Springer Steel, yaitu mewajibkan rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Dan terakhir ada kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk menaklukkan suatu wilayah. Pada tanggal 29 Maret 1749, Belanda menetapkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Akhirnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. VOC terlilit banyak hutang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan. Pengurus VOC juga menerapkan sistem feodalisme. Selain itu, para pegawai yang memiliki sikap hidup mewah sehingga mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan VOC itu sendiri. VOC juga sering disebut sebagai vergan under korupsi atau tenggelam dalam korupsi. Karena hal tersebut, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi hutang VOC. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC akhirnya resmi dibubarkan. Materi yang kedua yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Awal tahun 1795 muncul kelompok dari Prancis, yaitu kaum patriot, yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav, dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda. Pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan Republik Batav. Raja Willem mengeluarkan perintah yang dikenal dengan istilah Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan Prancis. Mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia dan memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC Nusantara untuk mempertahankan Nusantara dari serangan Inggris. Louis Napoleon, pemimpin Republik Batav, menunjuk seseorang yang kuat untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, berlangsung dari tahun 1864 sampai 1811. Tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris dan menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Tiga kebijakan yang diterapkan oleh Daendels. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan. Yang kedua, menambah jumlah pasukan dari 3.000 menjadi 20.000 orang. Yang ketiga, membangun jalan Grote Potsweg, jalan raya pos atau pantura sejauh 1.000 km. Yang keempat, membangun armada militer di ujung kulon Merak, Surabaya.
Dalam bidang ekonomi, memberlakukan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara, memperbaiki gaji pegawai, menjual aset tanah kepada pihak swasta, menarik pajak kepada pihak swasta, tetap memberlakukan kontingenten, verplichte leveransi, dan Stelsel. Dalam bidang pemerintahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Belteverden, mengangkat penguasa lokal sebagai pemerintah Belanda, membangun Pulau Jawa menjadi 6 prefektur dan 31 kabupaten. Dalam bidang sosial, pertama, menetapkan kerja rodi, pembangunan jalur dari Anyar menuju Panarukan untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam rangka jaringan pos. Yang kedua, melanjutkan kebijakan perbudakan. Yang ketiga, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan. Dalam bidang hukum, membagi peradilan dalam 3 kasta, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Kebijakan-kebijakan ini telah mengubah Gubernur Dendels di antara rakyat yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika menggerakkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Hal ini membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Dendels sering memaksa kehendak kepada penduduk maupun rekan sebangsanya. Ia juga tidak segan memberi hukum berat kepada pegawai yang melakukan kesalahan terbesar yang dilakukannya. Dendels melakukan kesalahan, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta, dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Setelah turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Jan Willem Jansen untuk menggantikan posisi seorang politik berkebangsaan Belanda. Jansen ditugaskan ke Indonesia pada tanggal 18 Februari dimulai dari tahun 1812 untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan. Namun Jansen tidak bisa berbuat banyak akibat serangan pasukan Inggris di Batavia pada Agustus 1818. Tidak dapat ditahan oleh Jansen. Akhirnya pada 26 Agustus 1816 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Jansen mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan untuk memukul Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jansen di daerah Tuntang Salatiga pada 18 September 1860. Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Isinya, pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Kedua, seluruh pasukan Belanda dapat diperkerjakan oleh Inggris. Ketiga, orang-orang Belanda dapat menjadi tawanan Inggris. 4. Seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Mulai dari perjanjian ini, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Materi yang ketiga yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia. Tujuan Inggris datang ke Indonesia yaitu Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaannya yang terletak di Batavia. Raffles mempunyai 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan yang dibuat Raffles yaitu ada kebijakan bidang politik dan pemerintahan. Di antaranya, yang pertama,
menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 18 ketersediaan. Ketiga, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Keempat, mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal. Selanjutnya, dalam bidang sosial dan ekonomi, diantaranya yaitu pertama, berupaya memajukan perekonomian Indonesia. Kedua, menghapus segala bentuk penyerahan wajib. Yang ketiga, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, memonopoli menjual tanah kepada swasta. Yang lima, memberi kebebasan kesempatan kepada rakyat untuk menanam tanaman. 6. Memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent. Sistem sewa tanah. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pegawai pemerintahan, peran kepala desa, dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen yang berasal dari Inggris, serta sulitnya melepas budaya sebagai penjajah. Dampak positif dari kekuasaan Inggris di Indonesia yaitu ditemukannya buku sejarah yang berjudul The History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri. Berdirinya Kebun Raya Bogor, ditemukan tanaman endemik di Indonesia yang dikenal dengan bunga Rafflesia arnoldi. Dibentuknya perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pemerintah Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama karena pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintahan Inggris sendiri. Pada tahun 1819 digantikan oleh John Vandal. Namun, tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Materi yang keempat yaitu sistem tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Van den Bosch mengajukan sistem tanam paksa. Yang melatar belakangi didirikannya sistem tanam paksa yaitu tidak adanya produksi tanaman ekspor selama sistem sewa tanah. Biaya perang yang sangat besar yang menyebabkan kosongnya uang kas kerajaan Belanda pada saat itu. Tujuan dari sistem tanam paksa sendiri untuk pengisi kas Belanda yang terkuras karena banyaknya perlawanan rakyat saat Belanda kembali merebut Hindia Belanda dari Inggris. Dan saat itu ada perang seperti perang Diponegoro dan perang Padri. Kebijakan dari sistem tanam paksa. Sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti kopi, tembakau, tebu, dan lain sebagainya. Beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam Lembaga Negara Stadprohon tahun 1834 nomor 22 yang berisi tentang petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Penduduk pribumi yang bekerja diawasi oleh penguasa, sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik atau perkebunan milik pemerintah sendiri. Sistem tanam paksa yang disusun oleh Van den Bosch. 1/5 tanah rakyat digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Waktu yang digunakan menanam komoditas ekspor tidak boleh lebih dari 5 bulan. Sisa keuntungan menjadi hak petani.
kegagalan panen ditanggung pemerintah kolonial, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah kolonial. Selanjutnya, dampak sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat pribumi sendiri, yaitu menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi, dan membayar pajak. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. Timbulnya bahaya kemiskinan. Dapat dikatakan pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan dan telah melanggar hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1860 terbitlah 2 buku, di mana yang buku pertama berjudul Zwicker Contraction van der Pot, dan buku satunya lagi berjudul Eduard Bouwens Sticker. Sejak terbitnya 2 buku ini, secara berangsur sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal. Sistem liberal yaitu diawali dengan keluarnya undang-undang agraria yang bertujuan membuka kesempatan untuk pihak swasta mendirikan perkebunan di Hindia Belanda. Pelaksanaan politik ini sangat memengaruhi struktur perekonomian penduduk di Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa wilayah di Kalimantan yang ada di Indonesia khususnya. Penerapan sistem usaha swasta tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian. Sedangkan hasil pertanian mereka menurun, rakyat pribumi tetap hidup menderita. Dampak dari sistem liberal ini yaitu berkembangnya perkebunan. 2. Masuknya sistem ekonomi. 3. Munculnya kaum buruh. Materi yang kelima yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka, sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap milik pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Tujuan dari politik pintu terbuka ini itu untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahannya. Berikutnya ada undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Perbendaharaan pada tahun 1864, mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus dilaksanakan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Gula pada tahun 1870, mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Agraria tahun 1870, mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Faktor pendorong dari politik pintu terbuka ini sendiri yaitu yang pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh. Kedua, kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Yang ketiga, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa. Dan 4, adanya bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha untuk pertanian, pertambangan, dan transportasi.
Pelaksanaan politik dari pintu terbuka ini sendiri, yaitu politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga tahun 1900. Pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan teh, kopi, tembakau, kina, kelapa sawit, dan karet, dan lain sebagainya. Untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan adanya pabrik. Untuk membuat fasilitas tertentu, pemerintah Belanda menggunakan tenaga kerja rodi yang berhubungan dengan sistem kerja paksa atau sistem tanam paksa. Untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, pemerintah Belanda mendatangkan kuli dari Pulau Jawa dan mengatur kontrak. Jika mereka melanggar kontrak tersebut, akan diberikan sanksi. Politik pintu terbuka sendiri memiliki dampak negatifnya, di antaranya yaitu dampak positif. Di antaranya yaitu sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor impor. Dibangunnya fasilitas perhubungan jalan raya. Sekarang dampak negatif dari politik pintu terbuka itu rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan pihak swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran, kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat-sangat murah. Dan materi yang terakhir yaitu politik etis. Politik etis bisa disebut juga sebagai politik balas budi. Latar belakang dari politik etis yaitu kemakmuran bangsa Belanda dan kemiskinan yang dialami oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Brookspot. Jan Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal The Guides pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi dengan cara meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama pada 17 September 1901, Ratu Wilhelm menerapkan politik etis. Program dari politik etis sendiri itu yang pertama edukasi, pendidikan dengan membuka sekolah model barat. Kedua itu irigasi, diharapkan lahir kesetaraan dan emansipasi. Yang ketiga itu irigasi, membangun saluran irigasi, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi, melakukan perpindahan keluar Jawa sampai di Suriname, dan tujuan untuk memeratakan jumlah penduduk. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upayanya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikannya. Yang kedua itu ada irigasi, hanya 423 mengairi perkebunan Belanda. Yang ketiga itu ada imigrasi untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Berdirinya sekolah, pembangunan sekolah yang memunculkan
kaum terpelajar sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diperuntukkan bagi anak bangsawan dan orang kaya. Sekolah angka 2 atau sekolah rakyat biasa yang diperuntukkan untuk anak pribumi dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1914, sekolah dasar utama dijadikan HIS atau Hollands Inland School dengan lama pendidikan 7 tahun. Sekolah angka 2 mempunyai lama pendidikan selama kurang lebih 5 tahun. Jenjang SMP atau MULO, Mid Vigebird Lager on the Witch, yang merupakan kelanjutan dari HIS dan Sekolah Rendah Belanda. Periode jenjang SMA didirikan AMS atau Algemeen Middelbare School, yang ilmu sastranya terdiri atas jurusan ilmu pasti, sedangkan dengan HBS yaitu Hogerige Burger School of Opleiding, yaitu sekolah menengah atau untuk anak-anak Belanda yang setara dengan kedokteran, yang terdiri di Batavia, Jakarta. Ada lagi Opleiding School for Inland Sea Amsterdam, yakni sekolah untuk calon pegawai Technological Hogeschool School atau sekolah tinggi teknik di Bandung. Kalau sekarang itu jadi IPB, kalau nggak salah IPB. Dampak dari politik etis yaitu yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian. Kedua, pembangunan sarana transportasi. Ketiga, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang melopori pergerakan nasional Indonesia. Keempat, pemerataan penduduk Indonesia. Yang kelima, meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-hak yang dimiliki olehnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.